Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sevanidias. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi routing dinamis dan melakukan simulasi percobaannya. Tujuan materi ini yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Dapat kita ketahui bersama, routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, ada beberapa macam dari routing dinamik. Yang pertama, RIP, Routing Information Protocol. Yang kedua, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. OSPF, Open Shortest Path First. EGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan BGP, Border Gateway Protocol. Lanjut, kita langsung saja ke percobaannya, yaitu mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki red network di bawahnya, seperti gambar berikut. Di sini saya sudah membuat skema jaringan simulasi routing dinamik sesuai dengan perintah di atas dan sudah membuat simulasi jaringan seperti gambar di atas, yaitu termasuk setting IP gateway, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Lalu step yang berikutnya yaitu kita isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut, yaitu kita masuk ke router 1, config, lalu ke RIP. Ini ada 3 network address, yaitu network menuju ke router 2, ini menuju ke router 3, lalu ini menuju ke PC 1. Lanjut, kita setting yang router kedua, config, RIP, network address-nya yaitu menuju ke router 1, menuju ke router 3, lalu menuju ke PC 3. Lanjut, kita setting yang router 3 ke RIP, config RIP. Ini network address-nya menuju ke router 1, ini menuju ke router 2, ini menuju ke server 1, ini menuju ke server 2. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ke CLI, no auto summary, lalu version 2. Sudah, router satunya sudah saya setting. Lanjut ke router 2, CLI, no auto summary, version 2. Lanjut ke router 3, no auto summary, lalu version 2. Nah, router 1 sampai router 3 sudah kami setting. Lanjut ke berikutnya, yaitu agar konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router dengan masuk menu tab ke config, global, setting, lalu save. Kita setting config, global, setting, kita save. Lanjut ke router 2, config, global, setting, kita save. Ke router 3, config, global, setting, kita save. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu
Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycle Device atau ALT plus S. Kita restart, yaitu yes. Kita tunggu sekitaran 2 menit sampai tanda panahnya itu berubah warna menjadi hijau. Nah, setelah tanda panahnya ini sudah menjadi hijau, kita lakukan tahap selanjutnya. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Router 1 CLI. Nah, show IP route. Sudah, untuk router 1 kita sudah show IP route. Lalu ke router 2 CLI show IP route. Nah, sudah, ke router 3 show IP route. Sudah. Lanjut, kita lakukan langkah berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Simulation, kita edit filternya. Yang bukan ICMP, jangan dicentang. Sudah, ICMP sudah tercentang. Lalu kita lanjut. Nah, kita coba lakukan dari PC 1 ke PC 2. Lewati router 1 berhasil. Menuju PC 2 berhasil. Kembali lagi ke router 1. Lalu berakhir ke PC 1. Sukses. Tandanya kalau berhasil mengirimkan paketnya itu, yaitu terdapat centang pada email seperti ini, lalu dalam statusnya itu successful. Itu ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC 1 ke server 1. Kita coba, kita play. Melewati router 1 berhasil, lalu melewati router 3 berhasil. Ke server 1 berhasil. Lalu dikembalikan lagi menuju router 3 berhasil. Ke router 1. Terakhir ke PC 1. Sukses. Lanjut, kita dari PC 1 ke server 2. Kita play. Melewati router 1. Lalu melewati router 3. Lalu server 2. Kembalikan lagi ke router 3. Lalu ke router 1. Dan berakhir ke PC 1. Lanjut, kita lakukan dari PC 3 ke PC 1. PC 3 ke PC 1. Kita play. Oke, berhasil melalui router 1 menuju PC 1 berhasil. Dikembalikan lagi. Apakah bisa berhasil menuju PC 1 kembali?
berakhir ke PC 3. Sukses. Lanjut dari PC 3 ke server 2. Oke, kita play. Melewati router 3 berhasil. Ke server 2 berhasil. Kembalikan lagi. Apakah berhasil dikembalikan lagi ke PC 3? Nah, berhasil. Lanjut dari server 1 ke server 2. Kita play. Oke, berhasil menuju server 2. Paketnya dikirimkan lagi. Berakhir ke server 1. Sukses. Lalu kita menuju dari server 1 ke PC 3. Kita play. Oke, berhasil melewati router 3. Berhasil melewati router 2. Lalu menuju PC 3. Dari PC 3 diterima. Dikembalikan lagi. Apakah berhasil dikembalikan lagi ke server 1? Nah, berhasil ke server 1. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu diamati hasil penelusuran rutenya. Oke, kita ke mode real time, lalu kita tracing mulai dari PC 1. Desktop ke command prompt, lalu kita coba tracing dari PC 1 ke PC 2. PC 1 ke PC 2 itu IP rootnya 192.168.1.65. Kita lakukan sesuai dengan IP address-nya PC 2. Oke, kita enter. Nah, tracing-nya komplit ya. Ini maksudnya yaitu untuk tracing dari PC 1 ke PC 2 melewati IP address 192.168.1.62, lalu berakhir ke PC yang kedua. Lanjut dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253, yaitu IP address dari PC 3-nya. Kita enter. Complete. Lalu kita lanjut lagi dari PC 1 ke server 1. IP address-nya server 1 yaitu 33.33.33.1. Apakah berhasil tracing-nya? Kita lihat. Oke, berhasil. Lalu lanjut ke PC 1 ke server 2 dengan IP address server 2. Oke, dari PC 1 ke server 2 yaitu menuju 192.168.1.62, lalu melewati serial 13.13.13, lalu melewati IP-nya server 2.
tracing ke PC 3, desktop, command prompt. Dari PC 3 ke PC 1 kita tracing dengan IP address PC 1 yaitu 192.168.1.1. Oke, komplit. Lanjut ke tracing ke PC 3 ke PC 2. Oke, komplit ya. Lanjut dari PC 3 ke server 1. Komplit. Dari PC 3 ke server 2. Nah, ini maksudnya yaitu tracingnya berhasil, yaitu untuk menuju PC 3 ke server 2 yaitu melewati IP address PC 3 lanjut ke IP-nya router 3 lalu menuju ke IP address-nya server 2. Lanjut yaitu kita tracing yang server 1 yaitu desktop, command prompt dari server 1 ke server 2. Komplit yaitu melewati IP address-nya 33.33.33.1.3 lalu menuju ke IP address-nya server 2. Lanjut dari server 1 ke PC 1 kita tracing, enter, komplit. Lanjut dari server 1 ke PC 2 kita tracing dengan IP address-nya PC 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini muncul rutenya dari server 1 ke PC 2, server 1 ke PC 2. Yaitu melewati IP address ini 33.33.33.3 lalu melewati serial ini 13.13.13.1 lalu menuju IP address-nya PC 2. Seperti itu. Lanjut dari server 1 ke PC 3. Berhasil. Jadi tracing dari PC 1 terus ke PC 3 lalu server 1 berhasil semua kita tracing dan berhasil semua. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu buat skenario jalur routing router 1 ke router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Misal interface serial R3 arah R1 kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Oke, kita lakukan skenarionya yaitu kita mendisable dulu port serial 2 nya dari router 3 yaitu ke config, lalu serial 2 lalu kita disable centangnya ini di uncentang. Oke. Apakah sudah merah? Sudah merah ya teman-teman. Lalu kita lanjut untuk melakukan simulasi misal dari PC 1 ke server 1. Kita simulasikan menuju router 1. Nah, karena
router dari router 1 ke router 3 itu disable, makanya untuk PC1 ke server 1 itu menuju dari PC1 ke router 1, lalu ke router 2, lalu ke router 3, dan terkirim ke server 1. Jadi menunjuk arah yang jalannya itu tidak disable. Oke, sukses. Lanjut dari PC1 ke server 2. Kita play. Berhasil. Menuju router 2 berhasil, lalu apakah menuju router 3 berhasil? Berhasil. Terkirim ke server 2. Lalu dikembalikan lagi paketnya. Oke, menuju router 1 berhasil. Apakah berakhir ke PC1 berhasil? Sukses. Lanjut dari server 1 ke PC3. Kita play. Oke, berhasil melewati router 3 dari server 1 ke router 2. Terkirim ke PC3, lalu dikembalikan paketnya menuju server 1. Apakah berhasil? Nah, successful ya teman-teman. Sudah selesai presentasi dari saya. Untuk simulasi percobaannya berhasil semua dan successful semua. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.